teach you? My dad taught us how to shoot. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Piglet tahun 2025. Film ini konon mengkisahkan sebelum film Winnie the Pooh, di mana film ini menceritakan keluarga psikopat yang berencana menanamkan banyak benih kepada setiap remaja bangor. Oke lah, daripada kebanyakan spoiler di awal, so siapkan cemilan, nyalakan bakonya, cari posisi ternyaman, dan inilah kisahnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan psikopat Bagong yang sedang ditahan dengan rantai becak saat akan dibawa ke sebuah penjara. Namun perjalanan mereka terhenti saat sang supir kebelet kencing. Sambil menunggu, Asep menceritakan bahwa tahanan tersebut adalah seorang pembunuh berantai, di mana saat di penjara ia disuntik dengan serum Bagong oleh dokter gadungan yang bernama Baikli, di mana hal itu menyebabkan tubuhnya bermutasi menjadi separuh Bagong. Dan menurut info terpercaya, siapa saja yang bertemu dengan psikopat ini akan bernasib tragis. Saat ia berbisik sambil mengejeknya, tiba-tiba sungguh naas, mereka pun harus tewas seketika dari psikopat Bagong. Kemudian ia pun segera menghampiri supir yang masih ngacir. Lalu tiba-tiba keesokan harinya ia pun kembali ke tempat persembunyiannya yang ada di dalam hutan. Tak lama kemudian pria tua yang bernama Hog, yang tak lain kakak dari psikopat, datang. Hog memberitahukan jika sebentar lagi akan ada remaja bangor yang datang untuk menyewa kabin miliknya. Hog memberi kebebasan kepada adiknya untuk memilih korban yang akan dijadikan menu makanan. Scene kemudian berpindah dengan beberapa kewes cantik berpakaian ketat, di mana Susi dan remaja bangor lainnya sedang menuju ke sebuah kabin milik Hog untuk merayakan hari ulang tahun adiknya yang bernama Cat. Di saat itu Cat pernah mendengar ada sebuah kisah urban legend tentang sesosok manusia Bagong, di mana ia akan membunuh para korbannya dengan secara brutal. Dirasa itu hanya sebuah mitos, mereka pun seakan tak memperdulikannya. Well, you're freak, okay? For now, and save the scary stories and shit. Tanpa mereka sadari, keberadaan mereka sudah dipantau oleh psikopat Bagong. Di sini Susi pun heran karena Hog tidak berada di sana. Lantas Susi pun mengajak yang lainnya untuk segera mencari Hog sebelum hari mulai gelap. Hello there. Tanpa banyak mengobrol, Hog pun lantas mengajak mereka untuk berkeliling kabin. Scene kemudian berpindah ke tiga teman Susi yang terhenti karena mobil yang mereka bawa mogok. Dirasa jarak kabin yang sudah dekat, pria yang bernama Bruce pun mengajak pacarnya yang bernama Riley untuk berjalan kaki. Riley pun lantas mengajak adiknya yang bernama Courtney untuk segera keluar dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Courtney, what's wrong? Shit. Di tengah perjalanan, Courtney mengajak mereka menepi sebentar karena ia menemukan spot bagus untuk menggambar. Dirasa akan lama, Riley yang merasa getaran di dadanya pun langsung mengajak Bruce untuk melakukan adu gabrut. Sontak Bruce yang cacingnya sudah kencang langsung mengajak Riley masuk ke dalam hutan. Di tengah kegabrutan, Riley mendengar suara kerosak di balik semak-semak. Namun, Bruce yang sudah di ujung pun tak memperdulikan hal itu. Lalu tiba-tiba akhirnya sepasang kekasih ini tewas di tangan psikopat dalam keadaan jinah. Sementara itu di kabin, para kewes mulai merayakan ulang tahun Cat dengan minum amer bersama.
Oh, come on, party pooper. Kate yang tidak biasa minum Amer, ia pun memutuskan untuk pergi ke dalam. Namun saat sedang asik, mereka tidak sadar jika si Kopet Bagong terus mengintainya. Sementara di dalam Kate merasakan keberadaan seseorang. Dan ternyata pria dengan tubuh penuh luka yang merupakan penyewa kabin sebelumnya yang masih selamat. Singkat cerita, saat pria yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan sudah dibawa ke rumah sakit, di sini Hawk berkata jika sepertinya pria tersebut habis diserang beruang yang masih kerap berkeliaran di tengah hutan. Dan ia pun memohon kepada pihak polisi agar jangan menutup usaha penyewaan kabinnya. Mulai dari sekarang ia akan memastikan keselamatan pelanggannya dan mengingatkan mereka untuk tidak kelayapan di tengah hutan. Merasa situasi sudah tenang, polisi itu pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Hawk juga mengingatkan mereka agar tidak keluyuran terlalu jauh dari sekitaran kabin. Going to have the best time. You know what? Scene berpindah kembali ke country. Setelah ia menyelesaikan gambarnya, Courtney pun heran karena kakak dan pacarnya telah menghilang. Riley! Bruce! Sontak, Courtney pun kaget saat ia hanya menemukan kutang kreditan kakaknya yang tergeletak dan berlumuran darah. Sungguh apes, ia malah menginjak jebakan yang berada di sana. Di saat itulah si Kopet Bagong mulai mendekatinya. Apakah ia akan selamat? Kemudian kita diperlihatkan kembali dengan Kate yang sedang bersantai di tepi danau. Namun saat itu ada pria yang mendekatinya. Ia meminta mereka untuk segera pergi sebelum hal mengerikan terjadi kepada mereka. Namun saat itu Susie tiba dan meminta pria yang bernama Brad itu untuk menjauh dari adiknya. Di sisi lain, Judith yang sedang nyebat sambil menggunakan kutang kreditan, ia menemukan buku gambar milik Courtney yang tergeletak. Dirasa ada yang tidak beres, ia pun segera memeriksa gudang di belakang kabin. Di dalam, Judith pun kaget setelah melihat Courtney yang sedang disekap. Courtney pun langsung menyuruh Judith untuk segera bersembunyi sebelum si Kopet datang. Sungguh tragis, Courtney pun harus mokat setelah dibabakan si Kopet. Saat akan pergi, Judith pun panik saat pintu tiba-tiba tertutup. Sungguh naas, Judith pun harus mokat setelah dikeretak si Kopet. Kembali ke kabin. Saat Diana sedang menghilangkan bau asem di tubuhnya, saat itulah Hawk datang dengan kampak kang bangunan di tangannya. Sungguh naas, Diana pun harus menjadi korban selanjutnya di tangan keluarga Kopet. Sementara di luar, Kate dan Susie heran karena merasa dengan kondisi kabin yang terasa sepi. Alec pun berkata jika mereka mungkin sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Contoh seperti Judith yang pergi ke hutan untuk nyebat bako. Merasa ada yang aneh, Susie pun mengajak Kate dan Alec untuk mencari keberadaan Hawk. What about Judith? Honestly, Kate, Judith is... Saat mobil yang ia gunakan tiba-tiba mogok, mereka pun merasa jika ada yang tidak beres. Alec pun mengajak mereka untuk mencari Judith terlebih dahulu. Di saat mereka menemukan gudang, Alec pun berniat mengeceknya ke sana. Melihat keberadaan Alec, Hawk pun berencana ingin menjebaknya. We need to hide. I can't fucking hide. Where?
Alec yang baru tersadar sontak kaget saat melihat kelapa teman-temannya yang sudah dijadikan pajangan. Sungguh naas, Alec pun harus mokat setelah kelapanya dijadikan rujak. Sementara di dalam kabin, Susie sedang menenangkan Kate yang terlihat sangat panik. Namun saat itu mereka merasa kedatangan seseorang. Lantas mereka pun ngabrit setelah melihat psikopat yang membawa jasad Alec dengan kondisi sangat hancur. Beruntung, Brad yang datang berhasil menembak psikopat itu. Namun bukannya berterima kasih, Susie malah menuduh jika Brad merupakan komplotan dari psikopat tersebut. Kemudian, Susie meminta Brad agar mengantarkannya ke kota. Namun tanpa mereka sadari, jika psikopat kembali terbangkit. Setibanya di mobil, Brad kesal karena sudah dibantu tapi ia malah diperlakukan seperti ini. Ditambah lagi Susie dan Kate berniat kabur menggunakan mobil Brad. Lalu Brad pun membujuk mereka untuk bekerja sama menangkap Hogg dan menyerahkannya ke pihak polisi. Tapi tak lama kemudian Hogg pun datang ke sana dengan trik licik. Ia malah menuduh jika Brad adalah komplotan psikopat Bagong. Hogg pun membujuk Kate agar memberikan senjata. Namun saat mereka berdebat, tiba-tiba sungguh tragis, Brad yang harus mokat di tangan psikopat. Kemudian Hogg meminta adiknya untuk mengajar Susie dan juga Kate. Susie yang sudah tidak bisa kabur langsung dibawa Piglet ke dalam gudang. Sementara Kate diam-diam menyelinap dan menunggu waktu yang pas untuk menyelamatkan kakaknya. Where's the birthday girl? Rasa situasi sudah aman, Kate pun langsung mendekati Susie dan berusaha melepaskan rantai. Namun Susie yang sudah pasrah langsung menyuruh Kate untuk segera pergi. Dengan berat hati Kate pun harus memutuskan untuk meninggalkan kakaknya itu. Tidak lama dari sana, Piglet kembali ke gudang dan langsung mengakhiri hidupnya Susie. Di tengah pelarian, Kate bertemu dengan Pak Polisi yang datang ke kabin kemarin. Di sini, Kate seolah punya harapan untuk menyelamatkan kakaknya. Namun Kate tidak tahu jika ternyata Pak Polisi ini juga merupakan keluarga psikopat. Kate kemudian terbangun di dalam kabin dan terjebak di tengah kepungan keluarga kopet pemakan daging. Di sana Hogarth pun mempersilahkan Kate untuk menyicipi berbagai olahan daging yang bersumber dari teman-temannya. Dan sebagai hadiah, Kate yang sedang berulang tahun, Hogg juga sudah mempersiapkan kue ulang tahun dari kakinya Susie. Di sini Hogg berkata jika psikopat Bagong menyukai Kate, ia berencana menanamkan benih di tubuh Kate agar keluarga kopet mereka bisa berkembang biak dan menghasilkan generasi babi-babi yang lucu dan menggemaskan. Maka keturunannya nanti bisa mereka jadikan pasukan psikopat Bagong Junior. Namun sebelum Piglet menanamkan benihnya ke rahim Kate, Hogg dan adiknya itu akan mempersiapkan makanan spesial terlebih dahulu. Sementara polisi yang bernama Brooke berniat membobol celengan Kate terlebih dahulu. Still have some preparations to... Kate yang mempunyai rencana, ia pun menerima ajakan Brooke tersebut. I'd love to. Right here. Kate juga berhasil membunuh Hogarth yang berusaha membantu Bert. Kemudian Kate bergegas kabur dari sana menggunakan mobil Bert. Dari dalam mobil Kate melihat keberadaan Piglet. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung membundurkan mobil dan menggecet tubuh Piglet ke pohon. Modar. Di sini Kate merasa puas karena berhasil menghabisi keluarga kopet tersebut. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, mobil Bertnya malah mogok. Kemudian Kate langsung mencari mobil lain dari rumah yang tidak jauh dari kabin keluarga psikopat. Who the fuck are you?
Ketika menemukan kunci mobil, tiba-tiba aksi Kate dipergoki oleh pemilik rumah. Kate pun langsung menjelaskan semua kejadian yang baru saja ia alami. Namun Gondrong tidak percaya dengan perkataan Kate. Lalu tiba-tiba, Get on the floor. I beg you, please don't do And you run! dengan gercep, Kate kembali kabur menggunakan mobil si Gondrong. Namun lagi dan lagi, dengan sisa tenaga terakhir, Kate harus kembali berhadapan dengan si babi laknat tersebut. Akhirnya Kate pun berhasil melakukan epic comeback. Dan film pun selesai. Bagaimana film yang sangat mengerikan dan santuy sekali, bukan? Di mana keluarga Kopet yang bernama Hog berencana menanamkan benih ke setiap remaja untuk ia jadikan sebagai bibit perkembangbiakan si Kopet Bagong Junior. Oke lah, cukup sekian dan terima kasih. Jika kalian suka dengan channel seperti biasa, langsung saja subscribe biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Ngacapruk Film.